Mohon maaf, bisa on kamera dulu nggak ya sebentar sambil aku absen? Oke, udah pada on kamera. Aku mulai absen dulu ya. Nugroho Dwirianto, Nugroho, Nugroho belum hadir. Galih Pratama, Galih Pratama belum hadir juga. Tatas Jati, Hadir, Tatas Jati, mendengar suara saya? hadir, ya dengar. Oke, hadir. Baik. Muhammad Rizky Kavendio, M. Rizky, M. Rizky belum. Novita Nurul Hidayati, Hadir, Bu. Muhammad Rahulil, Hadir, Bu. Rizka Nurul Septiana Hakim. Saya hadir, Bu. Oke. Alfi Nur Inayati, Hadir, Bu. Iqbal Haryo, Hadir, Bu. Britani, Britani Adiniati, Hadir, Bu. Adingati, sorry. Ari Kurniawan, Hadir, Bu. oke. Isa Iman, Hadir, Bu. Isa Iman, Hadir, Bu. Gigi, oke oke. Gigi, Gigi, kayaknya udah hadir sih tadi namanya Gigi. Gigi belum. Risa Kurnia, Hadir, Bu. Risa Kurnia, oh ya, Hadir, Bu. ya. R Yudo Arya Kusuma, R Yudo Arya Kusuma, nggak hadir sih, kan PJ nggak sih Yudo ini? Yudo masih ke ATM, Bu. Tadi izin ke saya. Oh lah, oh lah, ya udah ya udah. Muhammad Kamaludin Primajaya, M Kamaludin belum hadir. Hadir, Muhammad Bu. Dimas, oh ya Kamaludin hadir Kamaluddin ya. hadir, Bu. Oke oke ya, sorry. Lanjut Dimas, Dimas Izul Haq, Hadir, Bu.
Muhammad Ramadan Muna. Hadir Bu, hadir. Rizka Acafa. Ya Risa kok Rizka, sorry. Riza Acafa. Riza belum hadir. Raffi Aulia Permana. Hadir Bu. Raffi juga belum hadir. Oh udah. Hadir Bu. Oke. Ya. Rangga Waskita Dewa. Rangga Waskita Dewa. Safitri Diwanti Lestari. Hadir, Bu. Gagah Rizky Mulyawan. Hadir Bu, hadir. Gagah belum hadir. Oh, oke hadir. Mega Intan. Mega Intan. Hadir, Bu. Ahmad Daniel. Hadir Bu. Azwa Dava Ramadan. Hadir Bu. Maulana Dwija Sukma. Hadir Bu. Dewi Nur Arifah. Hadir, Bu. Firsta Alina. Hadir, Bu. Firsta Alina. Oke. Hadir. Durotun. Ya, Hadir, Durotun. Bu. Ya, hadir. Saya Muhammad Zakiul. Ya. Muhammad Zakiul. Zakiul belum hadir ya? Zakiul. Tatsbita. Hadir, Bu. Tatsbita udah hadir. Hana Farahdina. Hadir, Bu. Bilkis Elo. Hadir, Bu. Vigo Hadir, Bu. Nastiar. Wahid Amin. Wahid Amin belum hadir. Alif Aulia Akbar. Alif Aulia Akbar belum hadir. Haya Fadilah. Hadir, Bu. Muniro. Muniro belum hadir. M Sariful Huda. Belum hadir juga. Fernanda Pasa. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, Muhammad Zaki. M Zaki juga belum hadir ya. Oke.
Terima kasih teman-teman ya udah mau hadir di kuliah tamu pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat hari Lebaran semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di 31 orang ini kita mulai kuliah tamu pada pagi hari ini. Kalau dirasa nanti penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa bilang ya kalau penjelasanku terlalu cepat. Mungkin di teman-teman suaranya sedikit delay. Teman-teman bisa ada fitur angkat tangan bilang kalau terlalu cepat gitu ya. Aku share screen dulu. Sudah tampil ya share screen saya? Oke, aku nggak slideshow, aku giniin aja deh. Baik, sekarang kita mulai. Kan kemarin kita udah belajar cara-cara menganalisis suatu aplikasi nih. Nah, kemarin juga teman-teman sudah mengumpulkan tugas. Udah di-share sama Yudo belum ya spreadsheet-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, udah dilihat belum? Kira-kira mungkin ada yang merasa ngumpulin tapi belum kucatat di situ. Iya, Bu, ada. Kenapa namanya kosong ya, Bu? Oke. Namanya kosong. Kelompok Namanya siapa ya, sama Mbaknya? bagiannya gitu, kosong. Dari kelompok berapa? Namanya Mbak siapa? Saya carikan dulu. Safitri Julianti. Safitri. Oh ya, Safitri udah ngumpulin ya? Soalnya di email saya nggak masuk ini. Sudah, Bu, saya Yang ngirim email namanya siapa? Safitri Julianti. Yang mengirim email saya. Oh iya ya. Oh iya ada. Sorry. Oh, ini udah aku cek kok. Udah aku download bahkan. Sorry ya. Ya, Safitri sudah mengumpulkan. Oke. Baik, Bu. Kita mulai dulu aja. Jadi kemarin kan udah aku kasih tugas tuh. Nah, sebenarnya fungsi tugas itu bukan bermaksud membebani teman-teman sekalian, enggak. Jadi di situ aku pengen ngerti sejauh mana sih teman-teman itu kalau ngumpulin tugas ke dosen kayak tata keramanya, tata caranya, terus format-format laporannya. Sebenarnya yang aku ingin tinjau itu cuman dari segi situnya sih, nggak sampai mendalam-mendalam harus bener apa enggak isinya enggak kayak gitu. Cuman aku pengen nge-review aja cara teman-teman untuk kirim tugas ke dosen. Karena aku lihat beberapa nih di email itu menurut aku tuh kurang pantas gitu loh. Kalau di aku sih nggak apa-apa ya, karena aku bisa dibilang kayak kakak kalian, kita nggak beda jauh. Tapi kalau untuk mengumpulkan tugas ke bapak ibu dosen seperti itu menurut aku tuh kurang baik gitu. Oke, sebentar aku share screen ke share screen-nya nggak nyala ya, ke tab. Nah, ini aku udah udah aku search tugas 1, emang nggak keluar semua sih. Tapi aku udah cek, kayak ada beberapa yang menurut aku tuh udah bagus banget cara menyampaikan untuk mengumpulkan tugas itu sudah ada cara yang benar. Jadi ini adalah salah satu contoh dari Britani. Nah, mungkin untuk pengantar surat email itu bisa diformatkan seperti ini. Jadi kayak kepada ibu ini, saya namanya sekian dari NIM ini, perwakilan dari kelompok 4. Dengan ini saya melampirkan hasil tugas kelompok kami dari perkuliahan pekan lalu. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu format email yang baku. Jadi kalau teman-teman sekalian mengumpulkan tugas ke dosen, sebisa mungkin itu format emailnya itu pembukanya seperti ini. Jangan
kekosongan, atau bahkan ada yang bilang ini seperti ini, mohon maaf telat Bu dosen. Nah, itu menurut saya kurang benar. Cuman kalau ke aku sih itu ya nggak masalah. Cuman aku cuman ngasih sedikit gambaran kalau seumpamanya mengumpulkan tugas ke dosen itu sebaiknya diawali dengan pembuka surat yang lebih baik. Jangan jangan juga kosong seperti ini. Ini juga kurang benar. Ini dari kelompok dari kelas B ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Halo? Bisa. Suara saya audible kan? Bisa dipahami. Oke. Nah, oke, dari segi pembuka surat, selanjutnya aku juga ngasih sedikit saran ke teman-teman. Kan aku udah ngasih formatnya itu, namanya kan subjeknya kelompok underscore kelas underscore tugas 1. Ya, di sini ada yang ngasih, nah kayak Bilkis ini, kok ngirimnya 2 kali ya? Enggak ya? Yang ngirim 2 kali ya? Nah, ini itu sebenarnya ini kan pembuka surat subjeknya ya. Jadi seharusnya subjeknya itu sesuai dengan yang diberikan oleh dosennya. Jadi kayak kelompok berapa underscore apa. Usahakan itu sesuai seperti itu. Karena apa? Karena dosen itu pasti nyari tugas itu berdasarkan search ini. Nah, untung-untung aja itu masih masuk di keyword. Tapi kalau udah nggak masuk di keyword, terus nanti kalian bisa kelewati gitu loh. Jadi kayak kelihatan kamu tuh nggak ngerjain, padahal kamu bisa-bisa ngumpulin yang pertama. Jadi usahakan keyword yang udah dikasih sama dosen itu harus benar. Oke. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu usahakan ketika kalian mengirim ke dosen, itu formatnya jangan Microsoft Word. Usahakan pakai format yang PDF aja. Karena apa? Takutnya ketika mungkin kita beda OS ya. Kalau ini mungkin sama-sama Windows, mungkin Word-nya masih aman, tapi barangkali dosen kalian atau kalian sendiri tuh pakai iOS gitu, pakai MacBook. Bisa jadi Word-nya kan pakai versi yang berbeda. Karena takutnya nanti berantakan atau kayak gimana. Seharusnya kalian udah rapi, tapi jadinya nggak rapi gitu loh. Jadi usahakan kalau ngirim ke dosen itu dalam bentuk PDF aja, kalau saranku. Oke, terus nah, bentar. Oke, aku lanjutkan. Paham ya teman-teman ya? Penjelasanku terlalu cepat kah? Enggak, Bu, paham. Oke. Sekarang mana ya share screen seluruh? Nah, ini dari kelas A, aku udah petakan, aku udah ambil beberapa yang menurutku itu bagus. Jadi, udah aku buka juga. Ini udah aku download kan ya dari Savitri, belum tak tulis, sorry. Aduh. Agak ribet ini. Nah, ini aku kasih contoh salah satu kelompok dari Rizka Nurul, Risa, Kurnia, Fitri, Gali, sama Gigih Lanang. Kalau menurut aku, ini format untuk kerapian, dari tingkat kerapian itu sudah oke ya. Cuman sebenarnya teman-teman semuanya itu bisa membuat format yang lebih baku. Contohnya dikasih cover, terus dikasih seperti apa. Jadi jangan terkesan kalian ngirimnya cuman kayak gini aja. Tapi kalau dari segi konten, sebenarnya kelompok ini udah bagus banget. Jadi udah ngasih tahu deskripsi perusahaannya apa, studi kasusnya seperti apa, analisisnya gimana. Nah, ini dan bahkan dia udah ngasih sesuatu yang nggak aku wajibkan gitu loh. Kayak bikin fishbone kayak gini, ini sudah oke banget gitu loh. Dan aku tidak berekspektasi kelas A itu bakal wow kayak gini.
kemarin aku udah ngecek dari kelas A dan B, dari semua yang udah ngumpulin itu, jujur kelas A itu yang punya tugas yang paling bagus-bagus, aku akuin. Padahal kemarin waktu Zoom itu aku expect kelas B itu kayak banyak yang aktif gitu, tapi sedangkan kalau dalam segi tugas ternyata teman-teman dari kelas A ini jauh lebih bagus kalau menurut aku dari segi isi-isinya, konten-kontennya itu udah bagus dan sepertinya mengerti apa yang aku jelasin. Nah, di samping itu juga dari kelas A aku juga menemukan beberapa orang yang aku kan memang pernah bilang ya, kalian boleh ngambil dari jurnal, tapi bukan berarti kalian kopas dari jurnal gitu loh. Aku nemu eh, satu kelompok itu pakai jurnalnya itu benar-benar langsung dikopas gitu loh, nggak diidentifikasi dulu. Ada yang pakai PT Mitra Pinastika Mulia Surabaya. Nah, aku tahu banget karena aku dulu mahasiswa, aku tahu caranya review jurnal. Jadi kalau seumpamanya jurnal, kalau kalian kerjakan tugas cuman kopas aja, aku tinggal ketik keywordnya seperti itu dan ternyata yang keluar sama persis, oh berarti kalian itu nggak review, tapi kalian itu namanya kopas jurnal. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari karena dosen tuh udah tahu banyak trik-trik mahasiswanya. Kalau kalian cuman kopas, kalau kalian nggak ngambil dari konten-konten yang benar, atau konten-konten yang maksudnya jurnal-jurnal yang nggak benar itu tahu dosen-dosen gitu loh. Jadi dihindari hal-hal yang seperti itu. Dari kelompoknya siapa ya kemarin ya pakai PT Mitra itu? Aku nggak sebutin deh. Pokoknya aku kemarin udah sharekan. Aku tadi udah sharekan linknya ada dari PT Mitra apa. Itu ternyata aku cari di Google itu ada, aku nemu jurnalnya dan ternyata kelompok tersebut tinggal kopas aja gitu. Aku nggak nyuruh kalian untuk kopas kan sebenarnya, untuk nge-review. Jadi kalian contohnya punya tahu permasalahan dari perusahaan tersebut. Terus si jurnal itu sudah memberikan solusinya kayak gini-gini. Tapi kan kalau cuman kayak gitu kalian kopas, tapi kalian bisa kembangkan sendiri. Oh, ternyata masalah perusahaan ini tuh ada dari jurnal ini yang nggak disebutin. Contohnya dia punya masalah A, tapi dia solusinya A doang, sedangkan ada solusi B, C, D yang bisa kalian sarankan di situ. Nah, tugas kalian itu untuk mereview jurnal seperti itu, bukan berarti kalian ada permasalahan seperti ini, lalu solusinya itu juga kopas di situ, itu nggak boleh. Jadi harus hal-hal seperti itu harus dihindari. Baik, bisa dipahami ya? Sabu. Oke. Nah, terus aku juga mau tanya nih, dari kelas A itu sepertinya sedikit ada miskom ya. Kan di kelas B itu nama kelompoknya jelas, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Sedangkan di kelas A ini aku lihat ada yang ngumpulin tugas tanpa ngirim nama kelompoknya. Padahal di format aku itu kan aku udah kasih subjek kelompok underscore kelas underscore tugas 1. Nah, berarti kan harus tahu dia tuh masuk di kelompok mana. Nah, ini kayak ada beberapa yang bahkan ada yang ngerjainnya secara individu gitu loh. Sebenarnya nggak masalah sih kalau teman-teman tidak keberatan untuk mengerjakan itu sendirian, tapi kan pada tugas atau proyek ini aku memang dedikasikan atau memberikan ke kalian itu bekerja secara kelompok. Gimana caranya kalian itu bekerja secara kelompok? Karena kalau kalian bekerja beneran ya, itu kalian nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Kita butuh namanya kolaborasi. Nah, makanya setiap tugas yang dibuat kelompok itu bukan semata-mata supaya meringankan beban kalian, bukan. Tapi untuk mengasah skill kalian untuk bekerja sama. Entah yang ngerjain cuma satu orang atau dua orang, itu ya bergantung masing-masing orang gitu loh. Tapi kalau kalian sebenarnya kayak tugas kelompok ini bisa dibagi sih, kayak aku nyari masalahnya ini, solusinya aku punya ini. Jadi kalian tuh bisa rembukan gitu loh, bisa menemukan suatu pemecahan masalah. Yang aku harapkan tuh seperti itu. Tapi di kelas A ini ada yang sendiri, kayak Maulana Dwija ini ya juga sendiri, juga ada lagi satu orang itu, oh nggak ada sih, itu doang. Ada yang satu kelompok juga cuma 2 orang gitu. Yang aku harapkan di sini itu teman-teman tuh bisa menjalin kerjasama dengan sesama teman gitu. Jadi bukan bekerja apa-apa itu individu, nggak, itu tidak diperkenankan di etika profesi. Nanti di semester 6 kali ya, kalian akan belajar namanya etika profesi. Jadi bagaimana kalian untuk bekerja di sebuah tim, bekerja sesuai
job kalian ya. Aslinya sebenarnya tetap sendiri-sendiri sih kerjainnya. Cuman kan bagaimana kalian itu 4 otak itu menghasilkan satu laporan yang menurut dosen tuh wow gitu. Aku juga nemu lagi sih ada kelompok yang mana ya jendela. Ini dari kelompok 10. Tatas Jati sama Raffi Auliana. Ini kan cuma berdua doang ya. Aku nggak ngerti sih. Kan kemarin kan katanya satu kelompok rata-rata 4 orang. Oke, aku udah ACC 4 orang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kenapa ada yang 2 orang, ada yang sendiri, ada yang 4 orang gitu. Itu yang perlu kelas kalian itu lebih solid kan. Karena ini masih semester awal. Jangan sampai semester awal aja kalian udah seperti ini. Nanti semester akhir kalau kalian udah skripsian, nanti kerja sendiri-sendiri itu susah. Aku skripsian aja juga dibantu sama teman, sharing sama teman. Nah, karena kolaborasi itu akan menciptakan suatu ide yang lebih bagus daripada kalian ngerjakan sendirian. Nah, dari kelompok 5 ini kelompok 5 apa kelompok 10 ya? Ini tulisannya kelompok 5 tapi di judul Word-nya kelompok 10. Ya, udahlah ya. Jadi berdua ini itu udah bagus banget. Dia udah punya cover. Jadi dosen pertama lihat itu, oh, tahu studi kasusnya permasalahan pengorderan di kafe. Nah, tapi mungkin bisa dijelasin, namanya kafe ABCD atau kafe apa, itu bisa ditekankan di cover itu. Kayak kalian nanti belajar bikin skripsi. Skripsi kan di judul harus jelas, harus bisa menggambarkan, oh, aku itu mau bikin analisis atau website tentang kafe ini. Pakai metode apa. Nah, nanti bisa dijelaskan di yang namanya judul. Jangan sampai judul ini membuat dosenmu bingung. Ini apa gitu loh. Jadi kalau bisa dari judul itu sudah bisa menggambarkan isi dari konten dari tugasmu seperti itu. Ini judulnya udah oke, tinggal ditambahin aja kafe bla bla bla. Judul kafenya udah ada logo UNESA dari kelompok 5, nama-namanya juga udah jelas, udah ada juga daftar isi. Ini udah bagus banget sih. Terus ini juga dia contohkan kalau teman-teman ini sedang observasi atau wawancara di kafe ini. Ini bagus banget sih. Walaupun aku nggak ngerti ya bener-bener di observasi atau kayak gimana, tapi aku udah salut banget kalau kalian sampai melampirkan hal-hal seperti ini. Tapi kalau ini dilihat dari tahunnya sih kayaknya kopas ya. Kelihatan lagi kan. Oke, daftar isi sudah ada. Nah, terus ini juga ada latar belakang proyek. Nah, aku nggak expect sih ini sampai bikin latar belakang, sampai bikin tujuan. Oke banget lah. Nah, ini salah satu kelompok yang menurutku oke banget. Gitu. Aku nggak bandingin ya, aku cuman bisa memberikan kalian gambaran kalau kalian ngumpulin tugas itu harusnya seperti ini. Itu. Terus ini juga ada analisis sistemnya, juga jelasin kayak tadi yang di Jelita Kosmetik itu juga memberikan alamatnya di mana, itu adalah identitas perusahaan itu harus ada juga gitu. Kenapa aku kemarin nggak cantumin? Ya aku juga pengen ngerti kira-kira kalian itu gimananya bisa mencerna kalimat aku. Ternyata emang ada dari kelas A ini kelompoknya oke-oke banget gitu loh, bisa mencerna apa yang aku minta dengan perfect banget gitu. Ini juga ada analisis kebutuhannya, juga dibagi-bagi seperti ini. Nah, kalau gini kan dosen nggak bingung. Oh, ini udah analisis kebutuhan di halaman ini, dan dengan yang lebih jelas karena ada template kayak gininya gitu. Oke banget ini, ada penutupnya. Nah, jadi teman-teman ke depannya kalau bisa, kalau kalian ke dosen dalam bentuk soft file atau hard file, itu membuat format-format kayak gini. Nah, aku dulu tuh juga di semester 1-2, itu bahkan pemrograman dasar dan struktur data itu nggak ada namanya laporan diketik, semuanya ditulis tangan. Bahkan aku bikin cover kayak gini ya, itu logo UNESA-nya aku gunting, terus aku bikin cover, tulisan studi kasusnya ini aku tulis sendiri, aku desain semenarik mungkin. Karena apa? Supaya dosen itu bisa oh ini anak ini niat gitu loh. Jadi walaupun kalian nanti sama mamanya nggak bisa ngoding ya, tapi kalian itu punya hal lebih gitu loh. Ternyata anak ini tuh terstruktur, dia bisa di bagian manajemen, di apa aja. Memang setiap orang tuh punya kelemahan dan kelebihan. Kayak aku sendiri di bagian coding juga nggak bagus banget gitu loh. Setidaknya cuma tahu dasar-dasarnya aja. Tapi kalau untuk mendalami banget itu aku belum sampai ke sana. Karena emang aku basicnya di analisis kayak gitu. Nah, jadi
buat teman-teman yang menurut aku ya, yang kalau kalian emang ngerasa susah ngoding atau susah menganalisis atau susah untuk mempelajari per-IT-an ini, kalian tuh bisa mengambil hati dosen itu dengan cara-cara seperti ini, membuat format-format laporan yang bagus gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham Ibu. Ya, Halo? paham, Bu. Oke. Oke. Ya, aku perlu nekanin aja dari kelas A ini, menurut aku kekompakannya harus ditinggiin lagi karena emang kelihatan banget sih kalau sampai nggak ada nama kelompok, sampai ada yang berdua doang, ada yang sendiri doang gitu. Bahkan ada teman-teman yang nggak ngumpulkan juga banyak kan. Nah, dari situ itu kalian harus bisa menumbuhkan kekompakan kelas kalian karena dari awal itu kalau udah kelihatan kayak gini, akhir-akhirnya juga bakal susah banget. Apalagi nanti kalau kalian kelasnya udah offline ya, kan banyak-banyak kegiatan. Kalau kalian tahu di jurusan itu ada kegiatan pekan olahraga jurusan, ada kegiatan-kegiatan lain kayak kewirausahaan yang kalian harus kerjakan secara tim. Jadi mulai dari awal ini kalian harus bisa menumbuhkan kesulitan dari kelas kalian. Jangan sampai untuk membuat kelompok aja kalian masih kayak aku maunya sama kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini sampai akhirnya ada yang nggak dapet kelompok itu dihindari. Walaupun mamanya kalian aku nggak suka sama anak itu males atau kayak gimana, jangan malah berpikiran seperti itu. Justru teman-teman yang kayak gitu itu harus kalian bantu gitu. Bu Aning, maaf. Oke, ya. Itu tadi nama kelompok sama beberapa anak yang kelompoknya ada yang 2, ada yang 4 karena saya nggak ngordinir untuk kelompoknya, Bu. Saya kelewatan untuk ngordinir itu. Maaf, Bu. Oh gitu. Di sini kamu sebagai apa? Sekretarisnya kah? Ya, Oh gitu. Oke. Ya. Sebenarnya aku tidak nyalahin kamu ya, Durotun sebagai sekretaris. Oh, itu nggak salah kamu. Itu sebenarnya itu kalau kayak gitu itu adalah kesepakatan bersama sekelas. Bahkan seharusnya kan juga ada namanya PJ mata kuliah kan. Kalau emang di kuliah tamu kan nggak ada PJ-nya, tapi mungkin kalau kalian punya inisiatif, oke, di kuliah tamu ini aku yang bakal handle. Karena tugasnya PJ kelas sama sekretaris kelas itu udah banyak teman-teman. Jadi kalau bisa kalian harus punya PJ dari masing-masing mata kuliah. Jadi kalau sama mamanya ada dosen yang telat atau dosen yang nggak masuk, PJ tersebut yang bakal follow up ke dosen. Bapak Ibu mohon maaf apakah hari ini ada kelas atau bisa diganti kelasnya. Itu adalah tugas dari PJ matkul atau mata kuliah. Mungkin teman-teman udah punya, cuman belum berjalan semestinya ya. Nah, kalau kayak gitu, kayak kuliah tamu gini mungkin bisa dijadikan satu PJ yang khusus untuk menghandle kuliah tamu, kayak Zoom, segala macam itu bisa dihandle sama anak itu. Karena PJ kelas itu sebenarnya tugasnya udah banyak. Sebenarnya, teman karena mungkin ini sedang online, jadi tidak terlalu banyak jadinya gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin ke depannya teman-teman jangan hanya menggantung dari sekretaris aja, harus punya inisiatif. Aku nggak punya kelompok, aku harus gimana caranya ngomong ke teman-teman, gimana nih cara bagi kelompoknya berdasarkan NIM atau berdasarkan apa, supaya teman-teman semuanya tuh bisa berjalan gitu. Karena aku ngasih tugas itu bukan karena aku pengen ngasih tugas, aku pengen ngerepotin kalian, enggak. Itu aku cuman pengen ngerti sejauh mana kalian mengenal materi yang aku jelaskan kemarin, sebagai sejauh mana kalian etika mengirim email ke dosen, etika untuk membuat suatu laporan. Nah, karena hal-hal itu sebenarnya itunya besar, itunya itu apa ya? Ke depannya itu bakal gede gitu dampaknya ke kalian. Kalau kalian punya kayak tadi aku salut banget sih sama yang kelompok 10 atau kelompok 5 tadi itu kayak speechless aku liatnya gitu. Terus juga ketepatan pengiriman. Mungkin kemarin ada juga yang bilang karena ada trouble jaringan. Nah, kalian kan sekelompok kan berempat kan, nggak mungkin satu kelompok berempat itu trouble jaringan semua gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu tuh juga harus dihindari. Kalau aku sih nggak apa-apa. Kalau kalian, asalkan kalian ngumpulin nggak apa-apa. Cuman kalau ada dosen yang bahkan kalian telat masuk kelas aja nggak dibolehin masuk, ada dosen yang kayak gitu. Tapi mungkin kalian nggak diajar sama beliau gitu. Oke, jadi sebelum kuliah offline, jadi kalian harus menata dulu hal-hal yang perlu kalian kerjakan untuk membuat laporan, untuk keterlambatan. Kayak ini tadi aja ada yang nggak masuk. Oke, aku nggak ngewajibin juga karena ini kuliah tamu ya, sifatnya nggak wajib. Cuman kan aku di sini sebagai dosen kuliah tamu itu bisa memberikan kalian masukan
dari sisi aku pernah jadi mahasiswa akhir-akhir ini gitu loh. Jadi aku juga sebagai teman kalian, juga sebagai dosen kalian. Niatku seperti itu. Oke, baik. Untuk yang tugas kemarin, apakah masih ada yang bingung? Gak apa-apa, mumpung sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya, ke materi selanjutnya, boleh sih kalian tanya-tanya. Karena juga beberapa nih, aku lihat eh, teman-teman itu kayaknya masih belum paham betul dengan apa yang aku jelasin kemarin. Karena ada yang mengirimkan tugas itu cuman menganalisis tentang contohnya warkop ya. Kalau nggak salah kemarin tuh menganalisis warkop. Dia cuman menganalisis itu permasalahan yang tidak berbau IT. Sedangkan yang aku minta sebenarnya itu adalah gimana ada permasalahan yang bisa diwujudkan untuk membuat suatu sistem. Jadi karena kita kan belajar IT ya, nggak mungkin kan kita untuk menganalisis sesuatu kayak keuangannya, bagaimana caranya uangnya naik atau gimana, kan nggak gitu sebenarnya. Kita kan menganalisis suatu permasalahan di perusahaan atau di bisnis tersebut untuk dibuat secara komputerisasi. Sebenarnya kan kita belajarnya ke sana. Jadi teman-teman mungkin ada yang kurang paham kemarin penjelasan aku. Jadi sebenarnya kita belajar analisis sistem itu kita menganalisis suatu sistem untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan suatu solusi. Solusinya itu apa? Solusinya itu adalah berbasis IT. Jadi sesuatu yang berbau IT kayak membuat webnya atau membuat aplikasi atau dari segi security CCTV atau kayak gimana atau IoT atau robotik. Nah, seperti itu. Gitu sih. Oke, kita lanjutin aja langsung ke materi. Loh, PPT-nya mana ya? Oh, sorry, PPT-ku nggak kedetek. Nah, jadi kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Kan kemarin teman-teman udah tahu nih cara-cara untuk menganalisis suatu sistem, seperti mengidentifikasi masalah, mencari penyebabnya, terus mencari kebutuhan fungsionalnya. Seperti dia tuh butuh fitur ini, butuh fitur ini, butuh fitur ini. Nah, selanjutnya aku bakal ngerangkumin kalian untuk menganalisis suatu proyek perangkat lunak di segi bisnis. Jadi langsung aja kita terjun. Gimana caranya? Contohnya ya, aku punya klien yang membutuhkan suatu sistem, kan aku harus mengidentifikasi masalah bagaimana. Nah, untuk cara-caranya aku jelasin di sini. Jadi nggak cuma sekedar teori. Kayak kemarin kan aku lihat ada dari materi kelas A itu bisa memberikan contoh kalau membuat IRD. Bener ya? IRD. Teman-teman emang udah tahu IRD itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau nggak salah Pak Andi atau Bu Rindu ya, jelasin tentang IRD. Mana ya? Oh, ada yang bisa jelasin? Kemarin dosennya Pak Andi apa Bu Rindu ya kelas ini, sorry. Bu Rindu, Bu. Oke, sorry Bu Rindu ya. Bu Rindu kan itu ngasih pertemuan 8. Nah, jelasin tentang desain basis data, bener ya? Ada salah satu yang bisa jelasin tentang basis data, atau aku share screen aja ya. Hmm, pertemuan 8 nggak ada.
Sorry, bentar. Aku cari dulu. Oke, benar ya kemarin terakhir Bu Rindu jelasin ini. Ada yang bisa speak up? Udah muncul di layar kalian kan ya? Halo? Semuanya ada yang dengar suara saya nggak? Dengar, Bu. Oke. Eh, ini yang saya tampilin ini udah diajarin sama Bu Rindu belum ya? Kayaknya belum pernah lihat Belum. ini. Belum penyiarnya ini. Tapi kok aku pernah dikirimin sama Yudo ya PPT ini? Mungkin saya yang lupa, Bu. Pernah kayak tapi lupa. Mungkin saya yang lupa. Iya udah. Sudah, Bu. Ini Sudah. udah pertemuan berapa sih? Belum pernah, Bu. IR. Iya, ini IR. Pertemuan 13. Ini pertemuan 8 ya udahlah. Iya, Bu, udah. Udah paham nggak ini Udah, yang ya. udah dijelasin? Relasi kayak gini-gini udah paham belum? Ada PDM, ada CDM. Ini CDM-nya nggak dijelasin. Ayo, kalian tuh udah paham nggak atau belum sama sekali? Karena ini tuh basic ya. Ini bener-bener hal-hal yang paling awal kalian harus tahu sebelum kalian membuat suatu website. Apalagi kalian ini anak D4. D4 itu pasti lebih banyak prakteknya. Paham nggak ya ini yang jelasin dari materi ini? Nggak apa-apa, jujur aja. Masih bingung atau gimana? Di pertemuan ini aku nggak bahas ini sih. Cuman kalau emang kalian masih bingung, mungkin kita bisa sharing di pertemuan terakhir nanti masalah ini. Karena ini adalah hal yang paling wajib kalian harus tahu. Di basic analisis itu kayak gini. Halo? Duroton tak gimana? Sekretarisnya bisa jelasin? Kenapa, Bu? Udah paham belum sama materinya Bu Rindu itu tadi? Yang tentang ini, Insya Allah. IR ini. Insya Allah, oke. Ya. Apa sih IR itu? Fungsinya IR itu apa udah? Salah satu bicara. Fungsinya kita membuat IR itu apa? Halo? Jangan tidur ya teman-teman. Itu kayak buat nyari yang identitas itu kan. Jadi nanti dikelompokkan, nanti nyarinya pakai yang salah satu. Identitas. Misal kalau nyari pegawai nanti nyarinya pakai yang NIP gitu. Ya nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya kalian masih belum paham betul ya maksudnya dari IR ini apa. Iya.
Ya sebenarnya bisa sih, cuman itu masih belum menggambarkan fungsi dari IR itu apa gitu. Oke lah, kita bahas di pertemuan minggu depan aja berarti ya. Terakhir Bu Rindu jelasin apa yang teman-teman ingat, materi apa? Bisa dibuka PPT-nya. Maksudnya cuma judulnya apa, tentang apa gitu. Ada yang bisa bukain? Terakhir Bu Rindu menjelaskan apa di perkuliahan ini? Karena emang sulit banget sih aku akuin IR ini kan basic dari analisis ya. Kita sebelum kita masuk ke database, pembuatan database, kita harus tahu cara membuat IR yang benar. Nah, kalau kalian dari sini aja masih belum paham, nanti aku takutkan di mata kuliah basis data itu bener-bener kalian membuat database di semester 4 kalau nggak salah ya, 4 atau 5 gitu. Nah, kalian bakal bingung karena ini adalah hal basic yang harus kalian tahu untuk membuat suatu database. Udah nemu belum kemarin terakhir Bu Rindu jelasin apa di pertemuan terakhir? Izin menjawab, Bu. Itu Siap. Bu Rindu terakhir menjelaskan ya ini Bu, materi IR diagram, Bu. Terus dikasih tugas gitu, Bu. IR diagram. Ya. Oke. Dikasih tugas untuk menganalisis suatu tempatkah atau gimana? Menganalisis suatu software. Sebelumnya kan kita dikasih tugas untuk membuat sebuah proposal, sebuah ide proposal pembuatan software gitu, Bu. Nah, tugas-tugasnya Bu Rindu itu sebelum-sebelumnya itu yaitu membahas pembuatan software itu tadi, Bu. Jadi kalau misal ini kan materinya IR diagram. Nah, itu tugas kita disuruh disuruh analisis IR diagram dari software yang telah kita buat itu, Bu. Maksudnya idenya itu, Bu. Oh gitu. Oke. Siap. Oke, berarti kalau udah sampai sana berarti kalian udah bisa ya cara membuat IRD karena udah langsung terjun untuk di suatu software. Berarti aku nggak akan ajarin di bagian ini. Tapi kalau sama teman-teman kedepannya masih bingung, kalian bisa sharing-sharing ke aku di luar mata kuliah ini. Karena aku kasih statement aja ya di IRD. Jadi IRD itu IR diagram. Aku biasanya menyebutnya IRD. Itu adalah hal basic dari sebuah sistem sebelum kita membuat database. Jadi kalau kalian dari sini aja masih bingung kayak pegawai, ini kan ada atribut-atributnya. Nah, atribut ini itu yang kemarin kita udah bikin di kebutuhan fungsional kan. Jadi pegawai itu butuh ID pasien, butuh nama, butuh jenis kelamin. Nah, itu kan berhubungan. Nah, nanti di database itu juga ada namanya, ini juga ada deh, di sini ada foreign key kan, ada foreign key, ada primary key. Nah, itu nanti akan berhubungan ke sana. Jadi kalau bisa teman-teman sebelum kita melangkah jauh, itu harus kalian bener-bener pahami dulu masalah IRD ini. Gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi saya. Sudah tampil ya materi saya, teman-teman? Menganalisis suatu proyek perangkat lunak. Nah, kan Bu Rini udah ngasih proyek tuh tentang kita harus menganalisis suatu software terus dibuat seperti itu-itunya ya. Nah, aku di sini sebelum step yang aku kasih ke teman-teman ini adalah sebelum kalian membuat yang namanya IR diagram itu. Jadi ketika kita terjun di suatu proyek bisnis, maksudnya kita proyek ke perusahaan atau proyek ke instansi yang butuh tenaga kita, kalian harus membuat rencana-rencana seperti ini dulu. Jadi yang pertama, ada namanya jabatan dan uraian tugas atau business user. Kalian harus tahu user atau pengguna dari aplikasinya nanti itu ada siapa saja, jabatannya apa, fungsinya apa. Terus ada proses bisnis. Nah, proses bisnisnya itu kayak gimana, alur proses bisnisnya itu kayak gimana, kalian harus tahu dulu. Karena nanti proses bisnis ini akan mengarah ke namanya flow map.
setelah proses bisnis, ada yang namanya data bisnis. Nah, kalian kan pasti butuh data-datanya. Jadi contohnya, setelah proses bisnis itu seperti ini, outputnya itu adalah sebuah apa? Sebuah data, sebuah laporan, sebuah grafik. Nah, itu namanya data bisnis. Terus ada ketentuan atau aturan yang ada, business rules. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, contohnya ada direktur, ada marketing. Kan lebih tinggi direktur tuh, kan ada aturannya kalau direktur itu cuman bisa melihat bagian laporan, bagian ini, dia tuh sebagai penunjang keputusan aja, dia nggak perlu input-input data. Nah, itu namanya ketentuan atau aturan. Kalian harus bisa jelasin di situ. Tugasnya marketing cuma ini doang, tugasnya direktur cuma ini doang. Jangan sampai tugas marketing dihandle direktur, direktur dihandle marketing. Itu karena nggak sesuai dengan job desk-nya. Balik ke yang pertama, jabatan dan uraian tugas. Selanjutnya, masalah dan mencari solusinya. Setelah tadi itu terus kita mencari masalah dan mencari solusinya. Terus ada business tools dan rencana-rencana perusahaan atau business plan. Oke, langsung kita jelasin aja. Pertama, dari business user. Jadi business user itu merupakan personil yang menjalankan suatu bisnis yang dapat dimulai dari staff, kasih, kabak, manajer, sampai ke direktur. Nah, pertama, kalian harus tahu menganalisis jabatannya dulu. Jadi, tujuan dari analisis jabatan untuk mempelajari jabatan-jabatan yang berkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Yang tadi saya jelaskan, rules-nya harus jelas. Jadi jabatan direktur ya udah, dia cuma kerjakan bagian direktur aja. Kalian harus tahu itu dulu. Karena user itu adalah hal yang pertama kan, kalian nggak mungkin kan kalian bikin sistem itu semua user bisa menjalankan programnya kan nggak mungkin. Harus sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Analisa uraian tugas. Dengan menganalisa uraian tugas, masing-masing jabatan dapat diketahui tugas dari masing-masing business user. Nah, setelah itu kan hasil analisa jabatan dan uraian tugas ini akan digunakan dalam merancang susunan jabatan uraian tugas. Gimana? Mohon maaf, PPT-nya gak berubah, Bu. Hah? Iya kah? PPT-nya gak berpindah. Sekarang berubah nggak? Nah, udah berubah, Bu. Sekarang? Oh gitu, berarti nggak usah di slideshow. Tadi aku slideshow soalnya. Sorry ya. Aku giniin aja ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Maksudnya terlalu kecil nggak? Enggak. Sorry. Enggak. Berarti dia... Oke. Aku ulangin berarti ya, sorry. Nah, ini kan tadi kita pertama, itu kan ada business user, ada business process, business data, business rules, business problem, ada business tools, dan business plans. Nah, kata aku di sini tadi udah jelasin yang bagian business user. Jadi intinya tuh cuman kita harus tahu menganalisis jabatan di sana ada apa aja. Jadi di website yang akan bakal kalian kerjain nanti itu penggunanya siapa aja, ada direktur, ada ini, kalian harus tahu jelas dan jabatannya apa dan tugasnya apa dia di sana. Setelah business user, kalian harus tahu bisnis prosesnya. Jadi proses bisnis itu menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil. Jadi kalian harus tahu proses bisnisnya dulu, contohnya Gojek. Nah, kemarin kan aku udah sempat lihat nih, ada 2 kelompok yang membahas tentang Gojek. Satunya GoRide, satunya GoFood. Nah, teman-teman itu banyak yang bilang kalau sebenarnya banyak Gojek, maksudnya driver yang merasa kalau dia tuh dirugikan karena adanya fake orderan. Mungkin bisa dibuat alamat yang cuma menetap di situ aja. Jadi kita nggak bisa ngedit alamat berdasarkan GPS kita, gitu kan niatnya. Tapi kita juga harus tahu bisnis proses dari Gojek itu nggak kayak gitu. Jadi bisnis prosesnya itu kita sebagai user itu bisa mengirimkan makanan ke orang lain. Nah, itu adalah bisnis proses atau proses bisnisnya. Jadi proses bisnis itu kayak alur dari perusahaannya itu kayak gimana. Kayak tadi Gojek, dia tuh ternyata proses bisnisnya itu ya user atau saya sebagai user itu bisa memberikan makanan ke orang lain, terus driver ngambil, terus bisa dibayar secara tunai atau secara GoPay. Itu adalah proses bisnis yang sudah mereka sepakati. Nah, kalian juga di perusahaan tersebut harus kalian tahu kira-kira proses bisnisnya itu seperti apa. Apakah akan sesuai nantinya dengan output yang mereka harapkan gitu. Nah, analisis bisnis proses mencakup pencatatan atau dokumen flow. Nah, atau flow map. Aku tanya sebelumnya, ada yang tahu nggak flow map itu apa?
Halo? Halo? Ada yang tahu nggak flow map itu apa? Taunya flowchart, Bu. Taunya flowchart. Flowchart pernah diajarin ya? Di semester berapa tuh flowchart? Di pemrograman dasar nggak sih ya? Di sini, Bu. Di Awal-awal. analisis Tadi ini. siapa sih? Oh, di sini, di mata kuliah ini. Oke, mantap. Nah, apa sih bedanya flowchart sama flow map? Nah, sebenarnya, jadi aku jelasin aja sepintas ya. Jadi kalau flow map itu, kalau flowchart itu kan cuman contohnya satu use. Jadi contohnya kan kalau flowchart itu kan memberikan flow atau alur eh, dari proses bisnis tadi, terus kita alurkan ke suatu flow ya. Kalian biasanya buatnya pakai apa? Visio untuk membuat flowchart itu. Iya, Bu. Iya, Bu, pakai Visio. Pakai Oke, pakai Visio. Nah, kalau kalian di Visio itu ngelihat kan ada satu swimline, ada apa gitu ya. Swimline itu kan biasanya isinya satu user. Nah, itu biasanya namanya flowchart. Biasanya flowchart itu cuman bisa menggambarkan urutan atau alur dari satu user. Tapi kalau flow map itu kalian bisa ngelihat dari segala user. Aku contohin nih, biar kalian nggak bingung. Aku share screen ke Visio. Sudah tampil teman-teman? Nah, ini yang aku jelasin tadi tentang flow map. Nah, ini kan ada swimline tuh. Swimline itu kan satu garis ini. Nah, kalau flow map itu terdiri dari banyak user. Jadi contohnya kita bisa melihat dari sisi masyarakat dan dari sisi admin. Contohnya ini adalah proyekku di um, eSIM Polres Mojokerto. Jadi teman-teman yang dari Mojokerto barangkali ada tahu aplikasi eSIM itu yang membuat dari timku. Nah, jadi ini adalah contoh dari flow map. Jadi pertama kan kita contohnya urutan pembuatan SIM. Pertama kan mengisi form, terus upload KTP, terus menunggu admin verif, admin cek berkas. Kalau udah benar, ini ada namanya decision. Decision kalau udah sesuai bisa lanjut ke selanjutnya. Kalau tidak sesuai harus upload berkas lagi. Terus kalau udah lulus uji teori, dia melakukan uji praktek. Kalau nggak lulus uji teori, dia harus berulang lagi. Terus notifikasi kalau dia udah lulus uji teori kan ke praktek tuh dia dapat notifikasi jadwal uji prakteknya kapan. Terus harus datang ke satpasnya untuk membayar dan uji praktek. Nah, setelah itu dia sudah lulus dan bisa mengambil SIM-nya. Nah, ini adalah namanya flow map. Jadi flow map itu alur dari aplikasimu kayak gimana. Jadi dimulai dari masyarakat yang ngisi form, lalu admin itu bagian verif-verif aja. Itu namanya flow map gitu. Biasanya kalau flow chart itu lebih ke inti-intinya sih, lebih kayak cuman satu sistem dari segi satu user aja. Tapi kalau yang flow map ini bener-bener yang menjelaskan ke klien. Nah, kalian harus bisa membuat flow map ini karena apa? Karena sebelum kalian ketok, contohnya gini ya, aku punya proyek nih di eSIM Polres Mojokerto ini. Aku sebelumnya kan aku udah punya budget, oh kira-kira aplikasi ini harganya 100 juta, contoh harganya 100 juta. Nah, si klien kamu itu harus tahu dari 100 juta itu emang aplikasiku tuh kayak gimana, kok harganya bisa semahal itu. Nah, kalian bisa bentuk yang namanya flow map. Jadi gini loh Pak, alur aplikasi jenengan itu, alur aplikasi Bapak itu seperti ini. Ada mengisi form, lalu ada notifikasi. Nah, nanti yang susah di notifikasi Bapak. Nah, kalian bisa jelaskan di situ. Nah, jadi aku di sini di kuliah tamu ini nggak jelasin tentang materi aja ya. Jadi aku akan bagaimana cara menerapkan di dunia bisnis nanti kayak gimana. Jadi mohon dicatat karena ini sedikit penting. Nah, jadi kalian harus belajar namanya flow map ini. Kalau kalian masih belum paham, bisa sharing-sharing nanti di luar kuliah tamu. Aku nggak ngerti caranya bikin flow map itu apa sih. Nah, kalian bisa sharing ke aku di luar mata kuliah ini, boleh juga gitu. Sebenarnya paham nggak sih sekarang flow map itu apa? Dari aku jelasin.
Sudah paham betul. Sudah paham atau jelas? Oh, paham. Oke. Oke, berarti kalau udah paham, aku lanjutkan ke PPT-nya. PPT. Sudah tampil ya PPT saya? Ini tadi kita kan membahas tentang bisnis proses. Tadi ada proses pencatatan, dokumen flow atau flow map. Terus bukti transaksi dan dokumen pencatatan. Nah, kalian juga harus punya bukti-bukti transaksi seperti dokumen pencatatan kayak gini ya. Contohnya gini. Di eSIM itu kan ada sisi admin, ada sisi masyarakat, ada sisi lagi pimpinan. Pimpinan itu punya dokumen-dokumen pencatatan yang harus dilaporkan. Nah, jadi kan outputnya itu biasanya kan dalam bentuk PDF atau Excel kayak gitu ya. Nah, itu kan pasti sebelumnya itu kalau kita belum buat sistem kan pencatatannya masih manual. Kalian harus lihat, oh formatnya tuh ternyata butuh nama, butuh apa. Nah, kalian bisa ngelihat di bagian pencatatan. Nah, dari pencatatan itu kan outputnya ke laporan. Nah, laporan kepada pimpinan. Terus metode pengkodean. Nah, metode pengkodean ini bukan metode ngodingnya bukan, tapi metode untuk memberikan suatu ID. Nah, tadi kan kalian di IR diagram itu mahasiswa itu punya NIM, punya apa. Nah, NIM itu adalah pengkodean. Jadi setiap kalian membuat suatu sistem itu harus ada namanya kode transaksi, kode user atau kode apa itu harus wajib ada dan itu sifatnya primary key. Udah jelaskan di IRD. Nah, itu karena berkaitan akan aku jelasin di sini juga. Jadi jangan lupa setiap kalian membuat suatu sistem itu metode pengkodeannya harus jelas. Jadi transaksi itu TR001 atau di user 001 atau bagaimana itu harus jelas metode pengkodeannya. Oke, dari bisnis proses kita lanjutkan ke business rules atau alur bisnisnya. Jadi untuk menjamin agar sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan, perusahaan perlu menerapkan ketentuan atau batasan yang dapat menjaga integritas keabsahan data, jangan sampai merusak data sistem atau merugikan perusahaan atau organisasi. Contoh, aturan bisnis, NIM mahasiswa tidak boleh sama. Karena NIM tadi itu kan ada sistem pengkodean. Pengkodean itu sistemnya primary key. Jadi ya udah dia tuh sebagai primary key yang nggak bisa disama-samakan. Jadi kalau setiap sistemmu nanti semuanya searching, NIM ini yang keluar cuma nama ini doang. Gitu, nanti akan dijelaskan di basis data sih itu. Oke, udah paham? Oke, di business rules, setelah itu adalah business problem. Nah, kalau di business problem, itu kita udah jelasin di yang kemarin sih, kan kita harus mengidentifikasi masalahnya. Jadi identifikasi masalah itu proses untuk mengetahui masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan sistem yang dibangun, masalah-masalah yang umum dihadapi organisasi atau perusahaan antara lain, keterlambatan dalam pengolahan penyajian data. Ini kan yang sering terjadi, yang aku sering lihat di laporan kalian kemarin, di tugas kalian kemarin itu banyak perusahaan itu yang masih manual. Akhirnya ketika dia ingin melihat data keuangan atau data seperti apa itu mereka akan kesulitan karena dia harus buka-buka buku dulu lah, harus ngitung-ngitung dulu lah. Itu ribet banget. Terus informasi yang mencerminkan tidak keadaan sebenarnya, human error, sering banget kan contohnya di kasir yang dia belum punya sistem POS atau point of sales. Kalau kalian tahu mau kapos. Nah, itu kan kalau mau kapos setiap ada orang beli langsung dicatat di sistem pakai tablet gitu kan. Kalau kalian ke chat time, ke apa, itu kan sudah pakai sistem POS atau point of sales. Nah, kalau udah dimasukkan kan otomatis sudah jelas, oh hari ini pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian, stoknya berapa sisanya. Nah, itu kalau kita pakai sistem, tapi kalau kita namanya pakai nota biasa dan kita human error, kita lupa masukin satu produk. Bisa jadi uangnya kelebihan, uangnya kekurangan. Nah, itu namanya informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Identifikasi masalah itu adalah salah satu akar dari kalian ingin membuat sistem. Kadang itu klien itu soalnya maunya, ya udah aku tuh punya, ini loh Mbak, aku tuh pengen aplikasi sing kayak gini gitu. Tapi masalahnya apa Pak sebenarnya? Jadi masalah itu ini. Nah, kadang itu beliau tuh menyebar masalahnya. Jadi di sini kalian itu identifikasi masalah itu harus bisa mengarahkan beliau atau calon klien kalian itu untuk di satu visi. Jadi masalahnya itu di sini aja Pak, jangan melebar gitu loh. Karena kalau di aplikasi ini digabung dengan aplikasi ini kayak ribet gitu. Nah, di situ di identifikasi masalah kalian harus bisa menggiring klien kalian untuk
gimana cara membuat aplikasi seperti yang ini aja gitu loh, supaya nggak terlalu sulit. Selanjutnya identifikasi penyebab masalah. Kemarin kan udah kalian buat kan solusinya seperti apa. Terus nih penyelesaian masalah. Setelah diketahui penyebab masalahnya, baru dapat diusulkan penyelesaian masalah tersebut. Penyelesaian masalah dapat berupa penerapan sistem komputer, penyelesaian manajemen atau gabungan dari keduanya. Nah, kalau kemarin yang aku udah jelasin di awal tadi, teman-teman itu ada yang penerapan di sistem komputer dan juga ada penyelesaian untuk manajemennya. Jadi contohnya sebenarnya itu Bapak itu permasalahannya itu nggak perlu bikin aplikasi, yang salah itu manajemen Bapak. Jadi yang salah itu adalah bawahan-bawahan Bapak gitu. Nah, tapi kalau hal kayak gitu itu kan juga cukup merugikan kita sebagai programmer kan. Gimana caranya kita programmer kan menggiring calon klien kita untuk membuat aplikasi ke kita, walaupun sebenarnya itu masalahnya sepele, gimana caranya kita juga bisa menggiring supaya kita dapat proyek tersebut gitu. Itu penyelesaian masalah. Terus business tools. Nah, kalau business tools ini untuk bagi perusahaan yang masih menggunakan peralatan manual, proses ini nggak ada. Tapi kalau perusahaan yang udah punya peralatan-peralatan yang sebelumnya ada tapi masih jadul, itu bisa kalian sentil istilahnya. Jadi Pak itu loh Pak, servernya udah kayak gitu. Gimana kalau servernya ke kita aja? Jadi kayak contohnya ya, aku ada project di Esim Polres Sidoarjo. Nah, beliau itu aku nggak perlu server di Mbak, aku punya server sendiri yang berdiri sendiri. Ya server jaringan, kalau teman-teman tahu kayak di PPTI UNESA itu kan punya server sendiri, server untuk CCTV, server untuk apa, itu di satu tempat yang AC. Itu namanya server. Nah, tapi kita bisa jelasin, Pak, itu servernya udah nggak cukup nih, atau servernya itu nggak sesuai dengan bahasa pemrograman kami, karena biasanya server seperti itu kan dia basisnya bahasanya beda dengan server cloud hosting, kalau kalian tahu hosting ya. Nah, jadi kalian bisa arahkan, oh Pak, daripada Bapak ke server itu, bisa kali Bapak ke server saya aja, nanti harganya murah kok. Nah, dari server itu, kalian bisa tiap tahunnya dapat namanya maintenance. Jadi, setiap tahun, kalau hosting itu kan setiap 1 tahun sekali nih, 1 tahun sekali kalian bisa bilang Pak mohon maaf ini hostingnya waktunya perpanjang. Nah jadi di situ biasanya aku kasih trik aja ya, di programmer-programmer itu mendapatkan keuntungan tiap tahunnya itu berdasarkan namanya maintenance. Kalau kalian bikin aplikasi itu lepas jadi tiap tahunnya nggak ada maintenance ya, kalian rugi dong. Kalian di awal membuat susah-susah tapi tiap tahunnya tidak berkelanjutan. Oke, itu trik sedikit aja buat teman-teman kalau kalian ingin mendalami dunia per-IT-an bisnis sendiri ya, maksud aku. Oke, dari business tools, nah ini adalah business plan. Nah, kalau aku sih biasanya kalau business plan ini nggak seberapa nggak seberapa ngasih tahu ke klien, karena emang business plan itu kan biasanya tuh tugasnya direktur yang memberikan plan ke depannya seperti apa. Karena di sini aku biasanya cuma sampai di business tools saja. Kalau untuk business plan ke depannya mungkin ketika di tengah-tengah kan udah berjalan nih, aplikasiku udah selesai, udah berjalan setahun, terus si direkturnya tuh, Mbak, aku ini ada masalah baru, aku pengen upgrade aplikasi. Nah, kalau udah di situ baru kita yang memberikan saran, oh gini Pak, bisnis plan-nya kayak bagusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, gitu. Biasanya kalau aku bisnis plan itu ketika aplikasi itu udah berjalan dan ternyata setelah berjalan tuh sudah ditemukan lagi namanya masalah-masalah baru, atau ditemukan ternyata ini nggak sesuai Mbak gitu. Itu namanya bisnis plan untuk merubah aplikasi yang udah kita buat dan kita buat di aplikasi yang lebih bagus gitu. Oke. Terima kasih. Hari ini penjelasan saya singkat banget karena sebenarnya niat saya di awal dari untuk membahas untuk tugas kemarin. Tapi karena pembahasan tugasnya udah selesai, kita lanjutkan ke presentasi, dan presentasi saya cuman segitu aja. Nah, dari teman-teman ini ada yang perlu ditanyain lagi tentang ini, tentang step-step yang saya jelaskan tadi? Halo semuanya. Masih pada tidur kah jam 11 siang? Enggak, Bu.
Oh enggak. Oh kira ketiduran. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalian merasa apa suaranya nggak audible, kalian bisa ketik aja. Ada pertanyaan apa kalian ketik bisa. Nanti aku jelasin. Untuk apa bisnis user itu berarti tentang strukturalnya aja Bu ya. Struktur tentang perusahaannya itu. Struktur kayak jabatan kayak itu. Ya. Mm-mm. Ya, benar. Jadi di bisnis user, jadi kan gini kan, kalian kalau kalian mau buat IR, itu kan ada namanya mahasiswa, ada dosen, ada pegawai, ada rektor. Nah, itu kan namanya bisnis user. User-user yang akan menggunakan aplikasimu tadi. Nah, setelah kalian tahu user-usernya apa, baru kalian buat atributnya kan tadi. Semua umumnya di mahasiswa itu punya atribut nih, punya atribut nama, punya atribut apa, punya atribut alamat. Nah, itu. Jadi sebelum kita melangkah ke lain itu kan harus tahu dulu user-user dari penggunaan aplikasimu nanti itu kayak apa gitu. Jadi kan ada kayak ternyata ada staff, ada kasir, ada manajer, ada direktur kayak gitu. Kalau di Indonesia ya tadi ada mahasiswa, ada dosen, ada apa gitu. Kalian harus klasifikasikan dulu. Nanti kira-kira yang bakal bergabung atau ikut serta dalam aplikasimu nanti itu user apa aja. Tujuannya dia di situ apa, jabatannya apa. Dia itu tupoksinya apa istilahnya. Kalau kalian tupoksi itu tahu, tupoksi itu kayak tugas dan tanggung jawabnya dia itu di situ sebagai apa. Itu. Ya Mas Iqbal udah paham ya? Insya Allah paham Bu. Oke. Teman-teman lainnya? Teman-teman lainnya ada yang masih bingung atau dari yang pertemuan kemarin masih belum paham? Ini kenapa ya? Tadi 31 sekarang jadi 27 orangnya. Iya deh, kalau gitu aku yang tanya sekarang. Sebenarnya di D4 Manajemen Informatika ini sekarang masuk fakultas apa ya? Aku lihat kemarin ada yang nulis Fakultas Teknik Informatika. Ada yang bisa menjelaskan? Sementara tahunnya masih fakultas Halo, kenapa pada informatika Bu. diam? Oh gitu. Iya. Fakultas Pak Teknik Informatika. nggak tahu surat Gimana? lagi masuk vokasi nggak dan masih beri vokasinya. Oh gitu. Oke. Berarti kalian ini juga namanya jurusan D4 atau prodi ya? Atau program studi D4 Manajemen Informatika? Masuk prodi Bu. Prodi atau jurusan? Oh, masuk prodi. Oke. Oh, fakultasnya ikut teknik Bu. Jurusannya teknik informatika. Izin bertanya. Oh, fakultas saya tetap teknik. Oh, berarti tadi di laporan tuh aku juga ada yang baca sih Fakultas Teknik Informatika. Berarti kurang tepat ya. Bisa kalian benerin dulu program studi D4 Manajemen Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Oke, ini ada Iya yang Bu. tanya, cara agar toko atau CV kita resmi bagaimana? Muhammad Rahulil ya. Bagaimana cara toko atau CV kita resmi? Maksudnya kayak gimana ya? Kalau CV kan udah pasti resmi sih, Mas. Bisa bisa dijelasin dulu maksudnya resmi itu kayak gimana?
Ini Bu, kan dulu pernah sempat mau ngajukan ke kayak toko gitu Bu ya. Kenapa katanya Mbak tuh harus Ya. ada keresmian toko dulu untuk masuk ke mall gitu Bu? Oh gitu, harus kalau mau buka di mall tuh harus ada resminya gitu tak maksudnya. Iya. Oke, oke. Oke, oke. Nah, sebelumnya ini udah CV atau belum usahanya? Belum Bu, Kok tanya CV? Oh, belum. belum. Oke, oke. Oke, siap, siap. Oke, Rahulil, aku jelasin. Oh, jendela Chrome. Udah tampil ya, teman-teman? Nah, ini aku contohin. Ini adalah akte dari perusahaanku, PT Sukses Karya Solusindo. Jadi kalau kalian ingin melegalkan usaha kalian, itu harus yang pertama kalian ke notaris dulu. Notaris itu kalian harus membuat akta untuk melanjutkan ke step. Jadi kan kalau ini ada akta pendirian perseroan terbatas, nama PT-nya apa. Nah, nanti kalian itu kalau nggak salah dulu aku biayanya tuh 6 jutaan, nggak mahal. Cuman kalau kalian membuat CV atau PT, kalian pastikan punya modal dasar. Modal dasar kalau aku CV kurang paham ya, tapi kalau PT itu antara 100 minimal 100 sampai 200 juta minimal. Tapi modal dasar tersebut itu nggak ditabungkan ke bank, nggak. Itu cuman kalian tulis aja itu sebagai modal dasar kita dan nanti akan dibagikan ke masing-masing apa sih namanya ini? Masing-masing pengurus. Jadi contohnya kan pengurusnya ada namanya Alen Bahtiar Herianto, ada nama saya Istian Ika Arianti, sama Nyonya Endang Susilewati. Nah dari 3 pengurus tersebut itu harus istilahnya urunan ya. Dia masing-masing itu memberikan uang sebesar sekian, sebesar sekian, sebesar sekian. Nanti untuk pembagian sahamnya ke depannya akan sekian, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah seperti itu, membuat akta. Nanti kalian bisa langsung ke notaris. Setelah akta ini selesai, kalian akan ke izin usaha atau SIUP. Nah, ini kalian harus punya namanya SIUP dan NIB nih. Nah, kalau biasanya kalian mau masuk, kalau aku sih belum tahu ya kalau mall itu ketentuannya seperti apa, Mas. Cuman kalau aku biasanya itu proyek-proyek itu butuh namanya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Jadi nanti isinya kayak gini. Itu jadi di aku tuh bisa perdagangan besar komputer jadi hardware sama perdagangan besar piranti lunak, jadi aku bisa uh, membuka bisnis di bagian piranti lunak dan piranti keras atau komputer itu tadi. Nah, jadi ini namanya kan KBLI ya, kegiatan usaha atau KBLI itu tadi. Jadi masnya itu harus bisa mengkerucutkan, harus bisa tahu dari sekarang. Jadi usaha mas contohnya tentang F&B atau kuliner ya, tentang kuliner ya. Jadi Mas itu harus cari kegiatan usaha ini KBLI yang sesuai dengan perdagangannya Mas. Jadi perdagangan kuliner. Kalau aku kan perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Nah, Mas itu harus tahu ini dulu. Nah, tahu ini dari mana nanti di notaris akan dijelaskan. Gitu. Nah, setelah punya SIUP nanti kalian Masnya harus ngurus pajak di apa sih? Perpajakan KPP, kantor pajak kan. Kalian masih harus bayar EVIN setiap tahunnya. Kalau teman-teman tahu kayak di banner-banner di jalan itu jangan lupa bayar pajak. Nah, itu kalau kalian udah bekerja kan ada namanya NPWP pribadi dan NPWP perusahaan. Nah, kalau NPWP perusahaan saya kan di PT Sukses Karya Solusindo itu setiap tahunnya harus membayarkan pajak. Kalau Masnya eh, membuat CV itu Mas juga harus bertanggung jawab setiap tahunnya harus membayar pajak. Membayar pajaknya juga belum tahu ya aku berapa karena aku belum bayar pajak. Aku masih tahun depan bayar pajaknya. Gitu Mas Rahulil. Apakah masih ada ditanyain Mas Rahulil? Bagaimana Mas Rahulil? Itu untuk mendapatkan SIUP tuh kemana Bu? Ke notaris.
Notaris. Jadi Mas, ya Masnya bisa ke notaris setempat. Masnya semuanya asal dari Surabaya, contohnya ya dari Surabaya, Mas harus cari notaris yang di wilayahnya Mas di Surabaya, karena nanti akan ada kunjungan ke kantornya Mas. Jadi kan Mas itu harus punya kantor. Tadi kan aku di Krian, itu adalah kantorku di Krian. Jadi harus ada home base atau kantor di mana nanti PT Mas itu berdiri atau CV Mas berdiri. Nanti akan didatangi oleh pihak bukan KPP sih, pihak apa ya itu ya? Bukan notaris juga yang datengin, aku lupa namanya pihak apa gitu. Nah, nanti akan ditanya-tanyain kayak Mas ini usahanya kayak gimana, nanti ke depannya kayak gimana, bahkan bisnis plannya Mas itu juga akan ditanyakan, Mas kayak gimana gitu. Jadi setelah Mas didatangi tadi, nanti akan keluar namanya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, kalau Mas kayak mau bikin pabrik contohnya ya, pabrik yang mencemari lingkungan, itu tambah lebih ribet, Mas harus izin ke sini, izin ke sini. Nah, itu aku juga belum tahu pastinya kayak gimana. Aku cuma kasih tahu gambaran sama notarisku dulu. Lebih baik kalau perdagangan yang sifatnya seperti obat-obatan gitu, obat-obatan atau pabrik-pabrik. Contohnya pabrik mungkin konfit, pabrik pakan itu kalau kalian tahu, nah itu kan ada pencemaran lingkungan kan. Nah, itu ada hal khusus yang harus Mas tangani. Jadi Mas harus tanyakan ke notaris setempat dulu seperti apa. Karena kalau CV aku juga kurang tahu pasti karena aku membuatnya PT. Baik, Mas Rahulil, apakah masih bingung? Udah Bu, cukup. Terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Nah, oke, aku lanjutin. Ada yang tanya lagi. Izin bertanya, bagaimana cara kita memilih primary key jika elemen memiliki banyak atribut nomor identitas? Nah, aku tanya dulu sama Mbak Alfi. Contohnya apa? Adakah suatu user atau atribut yang punya banyak? Bukan atribut sih itu namanya. Apa ya namanya itu? Sebentar. Kayak pegawai itu apa elemen ya? Entitas ya, sorry, entitas. Ada nggak sih entitas itu yang punya banyak atribut nomor identitas? Maksudnya itu, saya izin menjawab ya Bu. Maksudnya itu misalnya kayak nomor induk terus dan lain-lain kayak gitu loh Bu maksudnya. Oke. Jadi gini, aku contohin aja ya. Contohnya pegawai UNESA. Pegawai UNESA itu kan sebagai entitas ya. Aku langsung share screen aja. Duh, nggak ada. Sebentar, nggak muncul di share screen. Nah, contohnya ini kan. Kalau di IR itu kan ada namanya entitas. Entitas itu adalah pegawai ini entitas. Nah, di entitas ini dia punya atribut, dia punya NIP, punya nama, umur, JK, jenis kelamin. Nah, contohnya lagi ada satu namanya atribut NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, itu kan juga nomor, NIP juga nomor. Bagaimana cara kita apa tadi itu menentukan primary key-nya? Nah, oke. Sebenarnya mudah banget sih. Kalau seumpamanya nih pegawai ini punya NIP dan NIK. Emang NIK itu kan setiap orang beda-beda dan itu ditunjukkan melalui KTP. Tapi kita juga lihat konteksnya dulu. Kita punya namanya NIP, nomor induk pegawai. Di UNESA itu kan sudah punya nomor induk pegawai, NIP yang udah diurutkan sesuai dengan urutan masuk sih biasanya NIP itu. Nah, kalau kalian bingung mau pilih NIK atau NIP, ya jelas NIP karena di perusahaan atau instansi tersebut itu lebih butuh NIP daripada NIK, kecuali contohnya di masyarakat, aku punya aplikasi eSIM tadi ya. eSIM itu kan masyarakatnya nggak perlu punya NIP kan, karena dia bukan pegawai, tapi dia cuma punya NIK.
Tapi contohnya ada nomor lain, contohnya nomor telepon. Ya nomor telepon kan nggak mungkin kita jadikan sebagai primary key ya. Jelas primary key-nya adalah NIK kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya konteksnya di perusahaan atau di instansi, aku saranin primary key-nya adalah NIP. Tapi kalau seumpamanya dia itu adalah masyarakat luas, itu bisa pakai NIK. Atau kalian mahasiswa deh, kalian punya NIM sama punya NIK. Pasti yang akan dijadikan primary key di sistemnya UNESA adalah NIMU, karena NIMU yang di-generate dari sistem gitu, bukan NIK. Paham nggak ya? Iya, Mbak Bu. Alfi paham nggak? Iya, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Yang 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 dimaksud kayak gitu atau bukan ya? Barangkali masih nggak sesuai dengan pertanyaanmu. Iya, Bu, kayak gitu, Bu. Oke, oke. Oke. Dari Mas Rahulil, Mbak Alfi, ada lagi yang mau tanya? Konsep agregasi, CDM. CDM sama PDM udah paham? CDM, PDM udah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita menutup mata kuliah hari ini? Biasanya semester 2 ini masih wajar sih kalau kalian tuh kayak masih bingung atau merasa kalau kalian tuh salah jurusan tuh udah biasa. Karena aku dulu juga dari SMA kan, sharing-sharing aja ini ya, kayak ngerasa susah banget sih ngoding ini, susah banget sih kayak gini-gini. Cuman setelah kalian udah berjalan bertahun-tahun, kalian bakal menemukan keenjoyannya. Jadi kalau bisa mulai sekarang kalian harus enjoy dulu, jangan ngerasa aduh susah, aduh aku nggak bisa, aduh aku gini, jangan terlalu banyak ngeluh gitu. Karena insya Allah Allah udah ngasih kalian tempat di sini, itu adalah yang terbaik buat kalian. Pasti pasti kalian bisa menggapainya. Cuman emang butuh effort. Kayak aku dulu juga butuh effort banget karena emang aku gak bisa ngoding kan. Tapi aku bisa membuktikan kalau aku tuh bisa di bagian ini, aku bisa di bagian ini gitu. Karena masing-masing orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kayak teman Rin ada, aku mau ke desain UX UI Kak gitu. Oh ya boleh, boleh banget. Kalau kalau emang kamu basicnya ke desain UI UX, kamu harus belajar sendiri karena menurut kayak aku di mata kuliah dulu tuh nggak ada belajar desain UI UX, adanya IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi itu kayak semacam buat interface, tapi interface-nya itu cuma kotak-kotak aja gitu, bukan desain UI UX yang menggunakan desain real. Baik, ada yang masih ditanyain lagi atau di-sharingkan lagi? Gimana teman-teman? On kamera dulu deh kalau gitu. On kamera bentar bisa? Oke, ya.
Ini tantangan sih buat angkatan kalian yang kelasnya online, yang nggak bisa ketemu dan belajar bareng secara offline. Nah, tapi aku saranin kalian ya, karena ini adalah belajar online, kalian harus benar-benar mengasah diri kalian sendiri. Kayak adikku, aku juga punya adik yang kuliah online. Aku lihat gurunya nerocos, dia tuh main HP gitu loh. Kayak, uh, um, padahal itu yang dijelaskan sama gurunya itu penting buat dia gitu. Kayak kalian dijelaskan sama dosen nanti ke depannya, aku harap kalian benar-benar bisa meresap ya, karena aku aja yang kuliah offline aja bener-bener susah gitu, apalagi yang kuliah online kayak gini tuh kayak menurutku kurang efektif ya emang. Jadi kedepannya teman-teman bisa mengasah skill kalian sendiri dengan cara ikut-ikut proyek, atau kalian belajar-belajar eh, ikut di ruang, bukan di ruang guru sih, kayak ada sih platform-platform yang belajar online. Nah, dari situ kalian bisa lebih mengasah skill kalian supaya kalian nggak ketinggalan dengan teman-teman lain. Soalnya gini sih, aku sempat ikut kelas yang angkatan 2019, itu kayaknya berbeda, kayak mereka tuh lebih proaktif. Nah, makanya aku bingungnya di angkatan teman-teman sekalian ini, apakah karena aku yang jelasin yang gak jelas, kecepatan, atau emang teman-teman ini masih bingung gitu. Jadi jangan diem aja, kalau emang paham ya paham, kalau kalian belum paham ya silakan tanya, gak masalah, gak bayar kok. Gitu. Yang aku takutkan ketika aku udah jelasin seperti ini, teman-teman belum paham itu akan menjadi beban gitu. Jadi kalau kayak teman-teman masih ada yang masih bingung, masih nggak paham dari nol pun nggak apa-apa, ayo kita sharing gitu di luar sesi ini, karena setelah ini aku masih ada ngajar di kelas B. Oke, gitu. Ada yang masih ditanyain lagi terakhir sebelum aku menutup kuliah tamu pada siang hari ini? Udah? Oke. Sekian mata kuliah. Ada yang tanya lagi? Mas Iqbal mau tanya, Mas Iqbal. Apa? Oh, di Krian mana? Enggak, jadi di Krian itu sebenarnya kantor sementara. Jadi karena waktu itu aku belum menemukan kantor yang tepat, itu aku taruh di Krian, di daerah Bareng Kerajaan. Tapi untuk kedepannya nanti akan aku upgrade untuk, oh deket ya. Ya, aku di daerah dusunnya Bantengan, Desa Bareng Kerajaan, daerah situ. Tapi karena domisilinya, oh ya deket berarti ya. Karena domisili saya nanti akan dipindah ke Surabaya, akan pindah nanti kantornya ke Surabaya. Tapi untuk sementara karena itu kepepet kemarin membuat PT-nya, jadi ya udahlah, ada rumah yang bisa dipakai di sana, kita pakai untuk kantor. Nah, jadi teman-teman yang semuanya, aku belum punya uang buat sewa kantor, kalian bisa pakai rumah kalian sebagai perusahaan, alamat perusahaan maksud saya gitu. Oke, ada yang bisa ditanyain lagi? Kalau nggak ada, aku tutup. Oke, nggak ada. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon. Oh ya, saya tanya dulu. Ini kan kurang satu pertemuan, sorry. Maunya di hari apa? Di minggu ini atau minggu depan aja? Gimana? Mau minggu ini atau minggu depan aja? Nanti diskusikan aja sama Minggu depan aja. Oh gitu, oke. Yaudah nanti. Oke. Nanti teman-teman diskusikan satu kelas. Nanti biar Yudo yang share ke saya maunya hari apa. Nanti coba saya atur dengan jadwal saya gitu. Kalau emang nggak ada kegiatan pada hari itu, kita boleh jadwalkan pada hari itu. Takutnya kalau minggu ini kayak terlalu cepat gitu, kalian mungkin punya kegiatan lain, monggo bisa diatur di minggu depan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Ya.